Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah inilah yang menggambarkan nasib kakek Husin Sabali, warga Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pria berusia 52 tahun tersebut sudah puluhan tahun terpaksa tinggal di gubuk reot. Kemiskinan yang menggerogoti kakek tersebut membuat istri dan anaknya pergi meninggalkan dirinya seorang diri di usia rentan. Puluhan tahun, Husin Sabali, warga Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hidup sebatang kara menempati sebuah rumah berdinding pelepah bambu. Kondisi rumah pria parubaya yang telah berpisah dengan istrinya ini sudah reot. Rumah yang ia tempati itu berukuran 4 x 4 meter persegi. Ubin bagian dalam rumah miliknya pun banyak yang rusak. Selain itu, bagian atap seng rumah juga tak mampu lagi melindungi Husin dari panas dan hujan karena sudah bocor dan berkarat. Keterbatasan ekonomi membuat kakek Husin memilih untuk tetap bertahan tinggal di rumah yang nyaris roboh tersebut. Baginya, rumah itu merupakan harta paling berharga karena merupakan warisan peninggalan orang tuanya. Sudah lama, Tahun berapa dari? dari sapi orang tua dulu memang di sini. Tahun berapa? Boleh 10, 20, 30 tahun. Nah, ada DPH di situ. Oh, situ juga. Boleh 50 tahun. Atau sesuai umur berapa? Lebih. Ya. Dari awal itu sebegini atau bagaimana? Ya. Saya dulu dengan orang tua. Oh, ini peninggalan orang tua. Iya, ya. Pria yang memiliki satu orang istri itu mulai hidup sendirian setelah ditinggal pergi istrinya beberapa tahun silam. Kakek Husin memiliki seorang anak dari hasil perkawinannya terdahulu. Namun setelah menikah, anak satu-satunya itu pun pergi meninggalkannya seorang diri. Setiap hari kakek Husin bekerja mengolah sawah milik orang lain. Upah menjadi buruh tani digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Di gubuk tua itu kakek Husin hidup apa adanya. Tak ada satupun barang berharga yang ia miliki. Yang memilukan, gubuk tua milik kakek Husin itu tidak memiliki aliran listrik. Kala malam tiba, ia hanya mengandalkan cahaya lampu pelita untuk menerangi rumahnya. Sementara untuk kebutuhan air bersih dan makan, kakek Husin hanya berharap dari belas kasih tetangga. Untuk mencuci pakaian, mandi, hingga buang air, kakek Husin harus mengandalkan sungai yang tak jauh dari gubuknya. Listrik bagaimana, Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Antal beres itu tuh? Tidak ada, cuma minum air di sana. Dari tetangga? Ya. Tapi tidak di sini? Saya tidak di sini. Pak, kalau mandi, cuci, Kuala Basar. Kuala semua? Ya, Kuala Basar. Ia berkisah selama menempati rumah itu, dirinya tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Sementara itu, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menjelaskan, Husin Sabali selama ini memang tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, sebab tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Menurutnya Husin Sabali tak pernah datang ke kantor kelurahan untuk mengurus data kependudukannya, karena sibuk bekerja mengolah sawah milik orang lain. Saya terus terang saja prihatin ini kelurahan Bongohulawa berada di Kecamatan Limboto, ibu kota Kabupaten Gorontalo. Saya malu. Ya. Kita masih ada rumah yang seperti ini. Sebagai pemerintah saya malu. Karena itu saya instruksikan kepada lurah, pertama ini tolong betul-betul dikawal, pada bulan ini juga harus masuk DTKS. Sehingga bantuan sosialnya jalan, itu satu. Kemudian yang kedua, rumah ini harus direhab. Nah, kalau melalui APBD lagi masih lama, nah itu akan ada bantuan dari Dinas Sosial, dari Basnas, dan dari Perkim. Perkim yang saya minta bertanggung jawab. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa kita sudah harus selesaikan. Jelas ini
Ya Pak, insya Allah menjelang puasa Pak Bupati nanti datang. Yang penting mah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan perbaikan sementara rumah milik kakek Husin. Insya Allah dalam minggu ini kita akan koordinasikan dan saya rencanakan minggu depan kita sudah action untuk melakukan perbaikan sementara terhadap kondisi rumahnya. Jadi dari sisi ini mungkin kita akan mengganti dindingnya, mungkin seng-sengnya juga yang dan kayu-kayu yang sudah mulai lapuk itu kita ganti. Yang penting dia masih bisa dia tempati secara nyaman dan pantas. Undu, Ainus Gorontalo memberitakan.